Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kita senantiasa berada dalam petunjuknya. Amin. Untuk hikmat Jumat kali ini, kita akan melanjutkan tentang arti hidup dan kehidupan serta hidup yang berarti untuk sesi ketiga. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kita semua dan kita senantiasa mengikuti petunjuknya sesuai dengan yang Allah tunjuki kepada kita semua. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas beberapa bagian tentang arti hidup, kehidupan, dan hidup yang berarti, yaitu kita sudah membahas tentang status hidup, arti hidup, serta tujuan hidup. Dan berikutnya kita akan membahas tentang apa sih petunjuk hidup untuk bisa kita gunakan agar kita tetap berada di jalan yang lurus. Serta jalan hidup, jalan yang mana yang harus kita tempuh. Dan tantangan hidup, serta akhir dari kehidupan, arti akhir hidup dan kehidupan. Kemarin saya sebutkan bahwa akhir hidup itu untuk kita secara individual, tetapi kalau akhir dari kehidupan adalah berakhirnya kehidupan dunia ini, di mana dunia sudah hancur lebur yang kita sebut dengan kiamat. Apa sih petunjuk hidup yang harus kita gunakan? Ketika Nabi Adam diperkenankan pergi ke dunia dan untuk menjalani hidup di dunia, bukan di surga sebelumnya. Allah menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat 38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan ketika Allah berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Ini berarti bahwa Allah menugaskan Nabi Adam untuk berkiprah di bumi ini dengan berbagai macam perangkatnya. Salah satunya adalah petunjuk untuk hidup ini. Kemudian yang jadi petunjuk itu yang pertama adalah sesuatu yang Allah tunjuki dengan fenomena alam yang Allah ciptakan, serta apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran untuk agar bisa menjalani hidup dengan selamat dan berada di jalannya. Seperti yang sering kita baca di surat Al-Alaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia yang mengajari manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam.
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Kalau kita dalam bahasan pertama bahwa manusia lahir tidak mengetahui apa-apa, kemudian Allah mengajarinya. Bagaimana Allah mengajarinya? Dengan potensi yang kita miliki, as-sam'a, al-absar, al-afidah, itu bagian dari yang cara Allah untuk mengajari. Dan petunjuk itu untuk kita gunakan. Itu petunjuk kalau kita di lapangan atau di jalan, kita mau berangkat ke satu tempat, banyak di sana tanda-tanda perjalanan. Apa harus belok atau kecepatan berapa kilometer per jam, atau harus hati-hati atau tidak boleh parkir dan lain sebagainya. Itu adalah petunjuk yang ada dalam fenomena. Tetapi juga ada petunjuk cara bagaimana mengendali atau mengendarai sebuah kendaraan, dan itu ada petunjuknya. Kemudian selain di alam dan kita juga sebenarnya ada dalam kondisi alam itu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kalau seseorang ingin bertanya siapa yang menciptakan kita, kok sebagus ini? Seperti yang kita tahu bahwa Nabi Ibrahim, dia adalah seorang anak yang dilahirkan atau yang terlahir dari si pembuat patung dan penjual patung berhala. Tetapi justru disitulah petunjuk bagi Nabi Ibrahim, kenapa orang-orang menyembah orang yang diciptakan, benda yang diciptakan oleh bapaknya. Kenapa tidak menyembah bapaknya saja? Jadi dia melewati berpikir menggunakan akal yang sehat, menggunakan hati yang bersih, dan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Pada akhirnya benda yang diciptakan oleh bapaknya dia yakini itu bukan Tuhan, itu bukan untuk disembah. Tetapi bapaknya juga, karena bapaknya pun memperoleh sesuatu dari yang dia jual atau membutuhkan sesuatu, sedangkan Allah tidak membutuhkan apapun. Berikutnya, untuk petunjuk ini sebenarnya sering kita dengungkan, sering kita kumandangkan, sering kita baca, dan sering kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maka sebenarnya petunjuk itu di surat berikutnya sudah langsung dijawab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab. La raiba yang tidak ragu, yang tidak dapat diragukan dan tidak mungkin diragukan. Fihi dalam Al-Qur'an itu hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang konsisten akan petunjuk itu. Petunjuk perlu kita laksanakan dengan baik, karena bagaimanapun kita memegang sebuah petunjuk tetapi kita tidak gunakan, maka pencapaian ketujuan itu tidak mungkin untuk bisa dilakukan atau bisa dicapai. Jadi petunjuk adalah apa yang kita baca dalam kehidupan, termasuk diri kita sendiri, dan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi, terutama kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu bagian dari petunjuk yang kita harus cermati keduanya agar satu sama lain betul-betul mengarahkan kita ke jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Allah. Kemudian pada poin berikutnya tentang arti hidup. Seperti yang saya sampaikan, ayat kehidupan itu salah satunya adalah wa fi anfusikum afala tubsirun.
dan dalam dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Dalam diri kita itu ada 3 komponen. Dan apabila 3-tiganya bersinergi, baru disebut hidup. Yaitu ada badan, ada atau jasad, atau bahasa IT-nya adalah hardware. Kemudian ada jiwa, nafas bahasa Arabnya, ada software. Kemudian yang ketiga ada ruh, nyawa atau power supply. Maka apabila 3 faktor ini betul-betul bersatu, bersinergi, maka itu yang disebut hidup. Kalau hanya ruh dan badan saja, tetapi jiwa tidak terkoneksi, itu namanya koma, pingsan, atau mati suri, dan lain sebagainya. Jadi hidup tetapi dalam keadaan tidak sempurna. Kemudian yang akan dipanggil oleh Allah itu apa? Kita kembali lihat bahwa pada poin kedua inilah yang akan menjadi sesuatu yang diamankan oleh Allah, dan nanti di penghujung kehidupan atau kehidupan ini sudah berakhir, Allah akan memanggilnya. Layaknya sebuah komputer, kalau kita mengakhiri mematikannya, tapi datanya kita saving. Dan suatu saat akan ada yang memeriksa tentang kualitas, tentang isi, dan tentang makna yang terkandung di dalam data itu. Makanya apa yang kita lakukan untuk kehidupan ini adalah mengamankan jiwa kita. Karena yang akan diminta pertanggungjawaban adalah faktor yang kedua ini, jiwa, nafas, atau data yang ada pada perangkat yang kita miliki. Seperti yang Allah katakan bahwa nafas ini adalah yang akan dipanggil, dan panggilan yang akan kita dambakan, yang kita harapkan adalah panggilan seperti ini. Ini harus dirindui, harus dirindukan, harus sesuatu yang diingin-inginkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i, pulanglah. Welcome, silahkan datang. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Radhiyatam mardiyah. Dengan rasa ridho, senang hati, mardiyah, dan diridhoi dan disenangi. Fadkhuli, dan masuklah, fi ibadi, bersama hamba-hambaku. Wadkhuli, dan masuklah, jannati, ke dalam surgaku. Ini tujuan yang kita harapkan kelak, dan harus kita inginkan hari ini, dan harus menjadi obsesi kita semua. Sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di Hikmat Jumat kali ini bermanfaat buat saya sendiri dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.